rasa tadi Ustadz Asep, saya sebutnya Pak Asep, mengatakan bahwa kebenaran itu tidak hanya untuk dikatakan, tapi kebenaran sejatinya kemudian dia menjadi nyata dalam kehidupan kita, gitu ya Pak Asep ya. Tapi bagaimana sebetulnya Islam melihat bahwa keberagaman keagamaan di dalam, sebagaimana sikap yang harusnya ditunjukkan gitu, yang diajarkan oleh Rasulullah atau disyaratkan oleh Quran misalnya? Rasulullah mengambil sikap yang sangat mulia. Yang pertama, mengakui eksistensi agama di luar Islam. Itu. Pernyataan Al-Quran yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Para mufassir menyebut bukan hanya mengatakan bahwa inilah jalan aku, itu jalan kamu. Itu satu tafsiran yang benar. Tapi ada yang lebih mendalam lagi. Bahwa saya berhak mengambil jalan saya. Dan Anda pun berhak mengambil jalan Anda. Jadi kalau begitu keberagaman adalah hak setiap orang. Nah karena itu la ikraha fiddin. Beragama itu tidak bisa dengan dasar paksaan. Dipaksa itu bisa saja karena mayoritas, dipaksa karena otoritas, dipaksa karena mungkin berbagai tekanan-tekanan. Itu sangat tidak manusiawi. Padahal beragama itu harus manusiawi. Satu sisi itu. Kalau kita melihat bagaimana keberhasilan Rasulullah SAW bertablik itu menyampaikan, dan berdakwah itu mengajak, sebetulnya kuncinya bukan sekadar pada kekuatan logikanya, bukan pada kekuatan pesannya, tapi bagaimana ajaran itu mempribadi pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengatakan sedekahlah, Rasulullah terlebih dahulu sedekah. Bangunlah Anda di waktu malam, Rasulullah memberikan contoh. Bergaulah dengan istri dengan ma'ruf, dengan tentu Rasulullah memberikan contoh. Nah, itulah kekuatan. Sehingga banyak orang yang mungkin pada awalnya sekadar untuk terkagum dengan toleransinya, tapi lama-lamaan orang terkagum dengan aktualisasinya. Nah, itu yang tidak ada di dunia Islam sekarang. Bukan tidak ada, agak sedikit kurang. Toleransi bermasalah, aktualisasi tidak terlihat. Jadi apa dong kalau begitu? Dari orang pesona selalu Islam, mengatakan sebelum begitu, kita menyakiti orang lain lebih baik cubit dulu tangan kita sendiri. Katanya. Makanya bagaimana katanya dalam satu proverb dalam Inggris katanya orang harus menempatkan kakinya di sepatu orang lain dulu, kemudian bisa menempatkan dirinya pada tempat orang lain sehingga bisa berempati. Misalnya Nabi melakukannya dulu, kemudian dia mengajak pada orang lain. Ketika Rasulullah bisa bertoleransi dengan tingkat toleransi yang untuk pantas dan sangat-sangat bisa diteladani, saya ingin minta bagaimana Mbak Dina ketika kemudian dibesarkan sebagai seorang Katolik. Pada waktu itu dengan mata seorang penganut Katolik yang dibesarkan dari kecil, disekolahkan di sekolah Katolik, melihat pemeluk agama lain, misalnya Islam atau Buddha yang bukan Katolik. Yang di luar agama, tapi sebetulnya saya tumbuh di dalam nuansa banyak agama ya. Kalau kakek itu Islam, walaupun kita Katolik, jadi memang tidak asing lagi, tidak aneh gitu kalau di rumah itu Lebaran, Natal, merayakan Jadi rame terus. Rame terus ya setahun. Banyak kue terus. Banyak kue. Jadi tapi yang saya ingin katakan di sini yang membuat faktor yang lebih dominan di dalam tumbuhnya seorang Dina Khaidir yaitu dengan cinta. Karena dengan di agama Katolik itu sendiri pendidikannya itu memang didasari oleh cinta. Itu yang saya alami, bukan itu kutipan dari mana ya, itu dari pengalaman saya. Bahwa yang saya sebut sekarang sebagai Nabi Isa itu memang mengajarkan tentang cinta. Ya Mbak Dina, bagaimana kemudian bisa memiliki mata kasih gitu, ketika melihat orang atau manusia lain, tapi memiliki ritual atau syariat keberagamaan yang berbeda dari kita. Ini saya ingin misalnya kilas balik untuk banyak sekali kemudian konflik-konflik etnis dan konflik agama khususnya di tanah air ya Pak Asep ya. Yang kita lihat kemudian semua orang nggak suka untuk disakiti, kita pernah jatuh dan berdarah. Tapi kalau saya nggak suka berdarah, kenapa kemudian kalau dia bukan orang Islam, dia boleh aja
kita sakiti gitu ya, atau dia beda sekte sama kita kemudian. Bagaimana beda bisa mazhab, beda ini, mata kasih seorang Ardina gitu, Iya. melihat Di penganut sini agama lain. kakek, nenek, om-om, tante-tante dan apa orang tua saya dan juga pendidik guru-guru saya di sekolah, karena memang saya sekolah di sekolah Katolik ya. Mereka itu selalu menjelaskan kepada saya bahwa melihat seseorang yang berbeda dari kita bukan berarti dia musuh kita, gitu. Dan saya selalu pegang itu, bahwa saya berhadapan dengan orang yang sangat berbeda dari saya, dari segi agama, dari segi tampang, dari segi ini, tapi oke-oke aja tuh. Nah ini kemudian ini susahnya ya Pak Asep ya. Ya pemirsa, inilah saya. Tapi menarik sekali untuk mengikuti perjalanan Mbak Dina dan bagaimana kemudian penghayatan kepada cinta kasih Kristus di dalam ajaran Katolik membawanya, menyampaikannya pada jalan Islam. Kembali lagi, kita akan kembali lagi sesudah yang satu ini, tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.